Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Kiai Haji Ahmad Farur Rozi atau Gus Farur, mengungkapkan peran fundamental para guru dan dai dalam menyemai nilai-nilai ajaran agama yang moderat di lingkungan pendidikan. Mengingat peran dari seorang guru adalah sebagai sumber utama dalam membentuk karakter peserta didik. Hal ini disampaikannya kepada TVNU usai dirinya membuka secara resmi kegiatan workshop public speaking bagi guru dan dai moderasi beragama yang diprakarsai oleh Lembaga Dakwah PBNU Pimpinan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama atau Pergunu dan Kementerian Agama Kota Jakarta Timur di Gedung UPT Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur pada Kamis 22 Desember 2022. Menurut Gus Farur, seorang guru berperan penting sebagai rujukan utama dalam membentuk mindset para peserta didik yang akan berimplikasi terhadap karakter siswa dalam moderasi beragama. Sehingga menurutnya agenda ini sangatlah positif sebagai ajang pendidikan bagi para pendidik dalam menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama kepada para peserta didik dan lingkungannya. Mengingat kita hidup di negara yang multikultural dengan ragam perbedaan yang mana realitas tersebut harus bisa disikapi secara bijaksana. Ia melanjutkan semua agama dan kelompok memiliki nilai kebenaran tersendiri sesuai dengan keyakinannya yang harus sama-sama dihormati tanpa harus melakukan penghakiman terhadap keyakinan masing-masing individu yang berbeda. Guru ini menduduki tempat yang sangat-sangat penting ya dalam perannya dalam moderasi ini karena mereka akan menjadi jujukan dan membentuk pola pikir dari murid-muridnya, ya kan. Jadi kalau gurunya tidak moderat ya mengajarkan hal yang radikal ya akan melahirkan murid-murid radikal. Jadi guru itu sangat penting, materi itu penting tapi gurunya lebih penting, yang menyampaikan ini lebih penting, ya kan. Jadi bisa diterima atau tidak itu kan siapa yang membawa. Kalau sekarang hari ini guru-guru diajari public speaking supaya dia bisa menarik, bisa ini sangat-sangat bagus sekali supaya pesan moderasi ini sampai dan bisa mengena di hati murid-muridnya. Termasuk kalau dai ya di lingkungannya ya, kita perlu banyak sekali kader-kader moderasi ini karena ya kita hidup di negara majmuk dan kemudian beragam sekali ya. Ini bisa jadi terjadi perbedaan antar agama ataupun antar mazhab dalam agama, ya kan. Sesama muslim pun juga ada perbedaan-perbedaan. Nah, ini kan yang harus disikapi dengan bijak bahwa tidak boleh ada yang memonopoli kebenaran. Bahwa semuanya harus bisa memberi ruang kepada perbedaan. Jadi kita kita harus meyakini apa yang kita lakukan itu benar, tetapi tidak kemudian menjadi hakim bahwa yang lain menjadi salah. Jadi kita jangan jadi hakim kebenaran orang lain ya. Ini disinilah pentingnya kita moderasi ya. Jangan menjadi terlalu fanatik. Karena fanatisme berlebihan itulah yang kemudian menimbulkan sikap radikal. Ya. Ini mesti kita harus terus kuatkan ini moderasi ini. Baik antar agama ataupun dalam satu agama. Saat dimintai tanggapan soal maraknya kasus relasi antar guru dan murid yang tidak semestinya terjadi seperti kasus murid menyerang seorang guru yang akhir-akhir ini terjadi, pengasuh pesantren An-Nur 1 Bulawang Malang tersebut menyampaikan optimismenya bahwa dengan proses pendidikan yang baik, para guru mampu menumbuhkan karakter peserta didik dengan teladan positif yang diberikan oleh seorang guru sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Di kesempatan itu juga Gus Farur berpesan kepada para guru yang menjadi peserta untuk tetap istiqomah mengemban amanah mulia tersebut. Karena selain bernilai ibadah, mengajar merupakan tugas kenabian. Ya kita tetap harus bersikap optimis ya bahwa apapun pendidikan itu akan bisa merubah karakter. Jangankan manusia, kera aja dilatih bisa jadi naik sepeda, macan bisa menari. Kita yakin bahwa orang itu bisa berubah dengan pendidikan ya. Kalau pendidikan orang itu tidak bisa berubah ya tidak ada gajah bisa berjoget. Manusia ini makhluk yang sempurna ya, dia akan terus belajar. Lah, kalau memang masih ada yang kurang ya berarti ada yang harus ditingkatkan ya kan. Nyatanya pendidikan akhlak di pesantren itu kan berhasil karena apa? Keteladanan. Jadi kita ini yang harus dilakukan, guru itu adalah harus jadi teladan. Dia harus memulai dari dirinya. Makanya Nabi itu kalau ngajar kan, umpamanya ngajar sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti kamu melihat saya sholat. Bukan pergilah kamu sholat.
Tapi lihatlah saya sholat, artinya harus ada keteladanan ya. Pendidikan itu harus ada keteladanan ya. Jadi bagaimana kita memberi contoh yang baik. Makanya Nabi itu kan uswatun hasanah, bukan mauidhah hasanah. Tampak hadir dalam workshop tersebut Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU Kiai Haji Nurul Badrut Tamam, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pergunu Dr. Aris Adileksono, Haji Sugito mewakili kantor wilayah Kementerian Agama DKI Jakarta, dan Haji Zulkarnain selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Timur. TVNU melaporkan.